Pihak keluarga Iwan Budi masih menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka setelah hasil tes forensik yang dilakukan dengan mencocokkan DNA terhadap ketiga anaknya dinyatakan identik. Setelah jasad yang ditemukan di kawasan Marina dipastikan Iwan Budi Rabu malam kemarin. Hari ini rumah duka tampak ramai dikunjungi warga dan pegawai pemerintahan Kota Semarang. Diketahui Iwan Budi merupakan seorang ASN di Bapenda, Kota Semarang yang dilaporkan hilang sejak tanggal 24 Agustus 2022. Sehari sebelumnya dirinya dipanggil Polda Jawa Tengah untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan kasus korupsi aset. Berdasarkan informasi, pihak keluarga mengaku ikhlas dan tabah atas kepergian Paulus Iwan Budi Prasetyo. Kini keluarga masih menunggu penyerahan jenazah ke rumah duka oleh pihak kepolisian setelah selesai pemeriksaan DNA. Istri Iwan Budi meminta agar kasus pembunuhan ini terhadap suaminya tersebut bisa segera terungkap dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Yang penting dikawal sampai selesai, siapapun pelakunya harus, harapan keluarga ya harus segera diketahui lah siapa pelaku. Itu harapan dari kami. Kami itu orang kecil ya mas, orang kecil tidak punya dukungan dari orang yang luar biasa, saya nggak punya. Tapi saya percaya Mas Ranto karena orang baik, banyak orang yang mendukung beliau, karena dari sampai sekarang banyak yang bersimpati pada keluarga. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini dan bagaimana pula polisi mengungkap pelaku? Kita akan berbincang dengan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Ya, sejauh ini bagaimana Pak dengan proses penyelidikan dan juga apakah sudah ada terduga pelaku? Ya, baik. Hari ini adalah hari ke-9 setelah saudara Iwan Budi dinyatakan hilang. Ada beberapa perkembangan yang bisa kami sampaikan dan sudah kami sampaikan ke teman-teman media. Antara lain bahwa kita sudah bisa memastikan bahwa jenazah yang terbakar di TKP itu adalah Iwan Budi. Kemudian sebagian dari tubuhnya juga belum kita ketemukan. Saat ini kita terus berupaya untuk mencari bagian-bagian tubuh yang belum ketemu. Misalnya kepala, kemudian tangan kanan juga belum ketemu. Terkait dengan motif dan premis dari proses penyelidikan yang kami lakukan, kami tidak ingin terfokus hanya kepada persoalan korupsi saja, tetapi kepada premis-premis lain juga kita kembangkan agar kasus ini bisa terungkap secara cepat dan secara terang benderang. Demikian, Mbak. Iya, kalau bukan hanya fokus pada korupsi, hal-hal lain apa, Pak? Misalnya kasus ini bisa saja terjadi karena kasus asmara atau kasus utang piutang atau kasus persoalan dengan kawan, itu terus kita kembangkan. Jadi sekali lagi kita tidak ingin terjebak pada satu fokus motif atau penyebab, tetapi kemungkinan-kemungkinan lain juga kita kembangkan. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan kita optimis bahwa lambat atau cepat kasus ini akan terungkap dan para pelaku akan dihadirkan di depan umum. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, kenapa ada dugaan motif asmara, kemudian hutang piutang? Apa yang menjadi dasar bahwa penyelidikan ini akan mengarah ke sana? Karena kan satu hari sebelumnya juga Budi ini sempat diperiksa begitu di Polda Jawa Tengah berkaitan dengan saksi kasus korupsi. Bukan sehari sebelumnya, Mbak, tetapi sehari setelahnya seharusnya bersangkutan menghadiri panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Tengah terkait statusnya sebagai saksi.
untuk memberikan klarifikasi atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Semarang ini. Dan atas pertanyaan Mbak tadi, mengapa kemudian mengembangkan kepada motif-motif lain? Jadi pada kesempatan ini mungkin kami sampaikan bahwa selama 9 hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 24 orang setidaknya, dan ini kami kelompokkan kepada motif-motif tadi, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, yang menjadi penyebab dari terjadinya peristiwa pembakaran dan atau pembunuhan terhadap korban. Sejauh ini dari kesaksian para anggota keluarga, kemudian juga beberapa orang yang sudah diperiksa, apa Pak? Mungkin secara detail pada saatnya nanti akan kami sampaikan, tetapi yang pasti bahwa penyidik saat ini sedang mengembangkan keterkaitan antara keterangan-keterangan saksi, kemudian alat-alat bukti yang sudah didapatkan, baik itu bukti elektronik, bukti manual, kemudian hal-hal yang bisa mendukung proses pengungkapan kasus ini, termasuk olah TKP, itu kita ramu dan kita rangkai, kita konstruksikan untuk bagaimana mengerucutkan penyelidikan ini untuk mengarah kepada tersangka atau pelaku. Pak Kapolres, apakah juga sudah bisa dikatakan bahwa korban ini sebenarnya tewasnya dibunuh atau dibakar atau bagaimana Pak? Di kesempatan kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, korban ini dipastikan atau hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik itu sudah dalam keadaan meninggal dulu, baru kemudian dilakukan pembakaran. Jadi pure ini adalah korban kejahatan. Jadi kita meminggirkan dugaan-dugaan misalnya yang bersangkutan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Baik. Demikian, Mbak. Kita tunggu kelanjutan dari proses penyelidikan dan juga penyidikan hingga diketahui sebenarnya motif apa yang terjadi dan juga siapa pelakunya. Terima kasih Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan.